Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 1 di LPTKIN Takengon dengan nomor induk mahasiswa 2442160136. Saya adalah Rani Pahlepi. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 51 Atap Wirsap, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Benar Meriah. Pada kesempatan kali ini, Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG bagi guru tertentu tahap 1. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik yang akan saya lakukan. Mohon saran dan perbaikan untuk proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalam, selamat menyaksikan. Siapa yang tidak hadir? Kenapa Dewi tidak hadir? Sakit, Bu. Nah, kita doakan semoga Allah memberi kesembuhan kepada Dewi. Nah, agar kecintaan kita bertambah kepada negara kita ini, mari kita menyanyikan lagu kebangsaannya itu 17 Agustus. Diharapkan semua anak-anak berdiri. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Apa pengertian dari Al-Alim? Al-Alim adalah Allah itu maha mengetahui. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kita dapat membedakan dan menjelaskan pengertian dari Al-Khabir, As-Sami, Al-Khabir, Al-Alim dan Al-Basir. Kegiatan dalam pembelajaran ini kita akan melakukan kerja kelompok. Kita akan memecahkan permasalahan yang ada nanti dibutuhkan. Nah, selanjutnya kita akan melihat, kita akan mengamati, kita akan membaca poin yang ada di depan. Jadi di depan kita akan belajar Asmaul Husna. Jadi ada hadis yang mengatakan bahwa siapa yang bisa menghafal Asmaul Husna dia akan masuk surga. Kenapa dia masuk surga? Karena ketika dia mengetahui Asmaul Husna bahkan menghafal, otomatis orang tersebut akan memahami bagaimana Allah itu Ar-Rahman, Maha melihat dan sebagainya, Maha mendengar. Jadi dengan kita mengetahui itu, kita akan selalu takut kepada Allah dan senantiasa beribadah kepada Allah. Pertama permasalahannya, mengapa kita harus yakin bahwa Allah Maha mengetahui? Siapa yang bisa jawab? Ya, Bel. Banyak ayat dalam Al-Quran menegaskan sifat Maha mengetahui
Jadi kita harus yakin bahwa Allah itu Maha melihat. Ya, seperti misalnya kita menyertakan setiap nama tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengamalkan, kita ingat kalau kita mau melakukan apapun. Yang kedua ada bagaimana cara kita menunjukkan kita harus yakin kepada Allah itu Maha melihat atau Allah itu Maha memiliki nama Al-Basir. Bagaimana? Nah, ada yang bisa menjawab? Ya, Rima. Meyakinkan akan pengetahuan Allah juga berkaitan dengan keadilannya umat muslim. Percaya bahwa tidak ada satupun amal perbuatan yang terlewatkan dari pengawasan Allah, setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya di akhirat nanti. Ya, jadi itu manusia itu akan mendapatkan pembalasan setimpal dari apa yang dilakukannya. Karena Allah itu Maha melihat. Akan membentuk kelompok untuk agar kalian lebih paham lagi dengan permasalahan yang ada di sekitar kita. Kalian lebih paham lagi tentang apa itu Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Qadir, As-Sami, dan Al-Basir. Kita membentuk kelompok. Nah, Ibu akan membentuk kelompok karena kita belajar tentang Asmaul Husna. Ibu akan membentuk kelompok ke dalam nama-nama Allah tersebut. Jadi Ibu akan sebutkan nama-nama Allah yang kita berkumpul sesuai dengan nama-nama yang Ibu sebutkan. Yang pertama ada Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami. Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami. Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami. Ingat kelompoknya? Ya, sekarang berkumpul dengan kelompoknya. Sudah bergabung dengan kelompoknya? Di sini Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Pada saat kalian mengerjakannya, kalian melihat langkah-langkahnya. Nanti kalau ada yang belum paham, silakan tanya sama Ibu. Sudah semua dapat LKPD-nya? Sekarang silakan kerjakan. Nah, cara menjawabnya atau cara memecahkan masalahnya bisa lihat materi yang ada di LKPD, bisa juga cari yang ada di buku yang pembahasannya tentang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, dan As-Sami. Dan kenapa tidak? Taruh namanya di depan. Soalnya di sini pertanyaan. Nah, nanti jawabannya tulis di belakang. Ini kan pertanyaan, jawab ini tuh pertanyaannya. Ini pertanyaannya. Di sini pertanyaan pokoknya nih. Ya, jadi kan baca dulu dan pertanyaannya, kemudian baru jawab tugasnya itu permasalahan yang ada di situ. Nah, cara menjawabnya bisa di kertas yang sudah disediakan. Ya, di sini tulis. Kan kalau udah di LKPD-nya udah ada pertanyaan dan tugasnya, tinggal jawaban dari diskusi kalian yang kalian tulis. Soalnya tugasnya nggak usah dibuat, tinggal menjawab di lembar yang telah disediakan. Ini pertanyaannya. Pertanyaan apa tulis? Tulis di situ udah ada kertas telah disediakan. Kerjakan di situ. Kalau nggak muat di kertas itu, boleh di belakangnya. Jangan lupa tulis nama dan anggota kelompoknya. Nah, selama kalian mengerjakan LKPD-nya, Ibu akan memberikan penilaian keaktifan kalian,
segala itu pun akan Ibu nilai. Nah, kalau misalnya yang natanya capek, boleh gantian. Udah siap semua? Semua udah siap? Yang ini udah siap? Yang itu? Yang kelompok ini? Nah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kita lakukan. Siapa yang mau duluan ke depan? Kelompok 1. Kelompok 1 silakan ke depan. Dan yang lain sudah siap? Perhatikan kelompoknya yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Alim atau kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok Melisa Putri, sudah Fitrina Hasnaria. Pertanyaan Al-Alim. Al-Alim yang maha mengetahui sifat menunjukkan bahwa Allah memiliki pengetahuan yang sempurna tentang segala sesuatu baik yang terlihat maupun yang tidak al-khabir, berarti maha mengetahui atau mengetahui. Nama ini mencerminkan sifat Allah yang memiliki pengetahuan mendalam dan sangat rinci mengenai segala sesuatu. Pengertian dari Al-Sami. Al-Sami berarti yang maha mendengar. Ini menunjukkan bahwa Allah mendengar semua suara dari doa dari hamba-hambanya, dapat terkecuali. Pengertian dari Al-Basir. Al-Basir berarti yang maha melihat. Sifat yang menunjukkan bahwa Allah melihat segala sesuatu baik itu lahiriah maupun yang seseorang. Contoh dari Al-Alim. Rajin belajar dan menuntut ilmu yang bermanfaat. Seseorang yang meneladani sifat Al-Alim akan selalu berusaha untuk belajar dan mencari ilmu yang bermanfaat. Contoh dari Al-Khabir, teliti dan mengerjakan tugas atau ujian. Seorang pelajar yang menerapkan sifat Al-Khabir akan selalu teliti dan cermat saat mengerjakan tugas atau ujian, menyadari bahwa setiap detail penting dan tidak ada yang luput dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. 3. Hikmahnya itu pengawasan terhadap perilaku, keyakinan bahwa segala tindakan kita dilihat oleh Allah, mendorong perilaku etis dan moral. Keadilan ilahi, sifat ini memberikan keyakinan bahwa tidak ada satupun perbuatan yang terlewatkan, semua akan mendapat balasan sesuai dengan keadilannya. Refleksi diri, memahami bahwa setiap tindakan dilihat olehnya, mendorong introspeksi diri
untuk memperbaiki diri penting dan tidak ada yang luput dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Yang lain silakan dengarkan yang di depan. Bu Ani sering berbuat curang dalam berjualan. Apakah Bu Ani menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikannya? Bagaimana menurunkan sikap Bu Ani tersebut jika Bu Ani tersebut berbuat curang meskipun menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikannya, maka sikap tersebut menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ajaran agama serta kurangnya rasa tanggung jawab sosial. Sebaiknya ia merenungkan kembali tindakannya dan mempertimbangkan untuk berubah menjadi lebih jujur dalam berbisnis demi kebaikan dirinya sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Dan keseharusnya Bu Ani menikmati al-alim, yaitu Allah Maha mengetahui dan berbuat jujur dalam berjualan. Tony selalu mencuri barang teman-temannya di sekolah. Menurut kalian bagaimana seharusnya perilaku Tony dalam mengimani Al-Basir? Tony pergi melakukan reversi dari untuk menyadari dampak dan tidak mencuri, bukan hanya merugikan orang lain tetapi juga dapat merusak hubungan persahabatan dan kepercayaan di antara teman-temannya. Dengan mengimani Al-Basir, Tony seharusnya menyadari bahwa setiap tindaknya yang dilakukannya diperhatikan oleh Allah. Ini bisa menjadi motivasi bagi Tony untuk menghentikan perilaku dirinya. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi? Ya, silakan siapa yang mau memberikan tanggapan, masukan, silakan. Ada? Kalau tidak ada, silakan kelompok Ali. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada kelompok Ali. Nah, selanjutnya siapa yang hadir? Ya, silakan. Yang lain, dengarkan apa yang disampaikan oleh kelompok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Khawir ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nama anggota kelompok kami ada Naila Rita. Bu Ani sering berbuat curang dalam berjualan. Apakah Bu Ani menyadari bahwa Allah Subhanahu selalu memperhatikannya? Bagaimana menurut kalian sikap Bu Ani tersebut? Dalam banyak ajaran agama termasuk Islam Keluarkan suara. bahwa Allah SWT selalu mengawasi setiap tindakan manusia. Konsep ini dikenal sebagai al-muraqabah, yaitu kesadaran dan pengawasan Tuhan terhadap segala perbuatan kita. Jika Bu Ani menyadari bahwa Allah SWT selalu memperhatikannya, seharusnya hal ini dapat menjadi pendorong untuk berbuat baik dan menjauhi kecurangan. Seharusnya Ibu Ani mengamalkan al-alim dan kejualan, yaitu Allah itu Maha mengetahui. Tony selalu mencuri barang teman-temannya di sekolah. Menurut kalian bagaimana seharusnya perilaku Tony dalam mengimani relasi? Salah satu langkah penting yang dapat diambil oleh Tony adalah mengembangkan empati terhadap teman-temannya. Memahami perasaan orang lain yang dirugikan oleh tindakannya dapat membantu Tony untuk merasa lebih bertanggung jawab atas perbuatannya. Mengimani Al-Basir seharusnya mendorong Tony untuk
dari kelompok yang lainnya, misalnya kelompok Al-Khabir, As-Sami, Al-Alim, itu kan berbeda-beda cara menyelesaikan permasalahannya. Paham Nadia? Nah, ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan? Enggak, kalau tidak ada, silakan tutup dan kembali ke tempat duduknya kelompok Al-Khabir. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada kelompok Al-Khabir. Dari apa yang kalian sampaikan, dari apa yang kalian membicarakan masalah yang ada di LKPD, sekarang kita mengevaluasi seberapa sulit kalian menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Sulit apa enggak? Sudah, berarti kalian sudah memahami dan mengerti dan membedakan makna Al-Khabir dan sudah memahami bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semoga dengan kita belajar LKPD ini kita dapat menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari tentang Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, dari penyampaian kalian anak-anak ibu sudah bagus, sudah jelas, dan semoga di pembelajaran selanjutnya juga seperti ini. Nah, untuk mengetahui pembelajaran kita apakah sudah betul-betul paham atau tidak, kita akan melakukan evaluasi. Nah, ibu akan membagikan soal. Nah, tujuan ibu membagikan soal ini agar kalian mengetahui sejauh mana kemampuan pemahaman kalian tentang materi ini, dan ibu juga mengetahui sejauh mana kalian paham tentang materi ini. Silakan kerjakan soal tersebut. Sudah siap? Jangan lupa tulis nama. Kalau belum, silakan kerjakan, tulis lagi jawabannya, udah betul atau tidak. Sekarang dari pembelajaran pertama, dari pembukaan tadi, dari kegiatan tadi kita sudah membahas tentang Al-Khabir, As-Sami, Al-Alim, dan Al-Basir. Dari pertama ibu jelaskan tadi dan sudah melakukan diskusi. Mari kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, silakan siapa yang bisa menyimpulkan? Ya. Dengan mengimani Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir, kita dapat lebih mendalami sifat-sifat Allah dan mengingatkan keimanan serta ketakwaan. Nah, yang lain ada lagi yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Sifat-sifat Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir mengajari kita untuk kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidup sehari-hari. Pengetahuan dan pengawasan Allah terhadap semua makhluk hidup untuk secara integritas dan tujuan serta memperkuat hubungan spiritual antara dan manusia. Ada lagi? Nah, ada lagi? Dengan mengimani Al-Alim membuat kita lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertindak pada tahu bahwa segala sesuatu dicatat oleh Allah. Nah, jadi kesimpulan kita pada hari ini, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha teliti. Nah, dengan nama-nama ini kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita senantiasa mendengarkan orang ketika bercerita, kita
memperdalam ilmu pengetahuan kita. Kita teliti dalam melakukan segala sesuatu. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, setelah kita melewati semuanya, apa yang kita dapat? Apa yang anak-anak ibu dapat dari pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menyampaikan? Ya, saya silakan. Refleksi yang saya dapat dari pembelajaran hari ini yaitu kita harus memiliki keyakinan akan as-samad agar mendorong kita untuk terus berdoa dengan penuh keyakinan bahwa doa-doa kita didengar, sehingga meningkatkan hubungan spiritual dengan Allah dan memahami al-basin, membantu kita untuk lebih introspektif dan jujur pada diri sendiri mengenai motivasi di balik tindakan kita. Ya, jadi itu yang kita dapat, itu terkhususnya ya. Jadi itu yang kita dapat dari pembelajaran hari ini. Jadi kita lebih introspeksi diri, kita lebih berhati-hati, kita lebih taat, kita lebih percaya diri, karena kita tahu ketika kita menyerahkan semua kepada Allah, maka Allah itu akan memberikan yang terbaik kepada kita. Nah, dengan kita selalu hati-hati dalam berbuat, Allah itu akan menilai apa yang kita lakukan. Jika kita tahu hal tersebut, maka kita akan lebih hati-hati dalam berbuat, karena Allah itu akan memberikan balasan kepada hamba-hambanya, walau itu kecil, walau itu besar. Jadi pembelajaran kita, sebelum kita menutup pembelajaran ini, kita melakukan doa di dalam hati kita, dan pembelajaran ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdoanya dimulai, selesai. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.